Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Serang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Saya Listiorini SPD dari SMPN 1 Kramat Watu. Saya Saifuddin dari SMP Negeri 1 Atap Mancak. Saya Lana Admin Nur dari SMK Negeri 1 Cinaka. Selamat menyaksikan. Saya Listiorini SPD sebagai observer atau pengamat. Saya Lana Admin Nur SPD sebagai coach. Saya Saifuddin SPD sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Lana. Waalaikumsalam Bu Listiorini. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu Rini sehat. Alhamdulillah saya juga. Oke Pak Lana, hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Iya betul Ibu. Oke, sebelum Bapak melakukan coaching, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Boleh Ibu, boleh. Ya. Nanti pada saat Bapak melakukan coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur terta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Bapak sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum? Dan yang ketiga, saya juga nanti akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan yang kreatif, kemitraan proses. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching diantaranya adalah kemitraan yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, sedikit saya akan mengajukan pertanyaan ya Bapak ya. Baik, silakan Ibu. Yang pertama nih, pertanyaan pertama. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, yang saya akan kembangkan dalam proses coaching ini yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu, atau present, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang akan saya kembangkan. Baik Bapak tadi ingin mengembangkan 3 hal ya? Ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat observasi? Ya, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Mulai. Nah, kira-kira Bapak indikator ketercapaian tujuan pengembangan pada coaching itu apa? Ya, dari 2 kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Saya menyimak sekali apa yang disampaikan oleh coachee terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya memberikan stimulus kepada coachee untuk mencari sendiri solusinya, sehingga dari solusi yang coachee tampilkan itu bisa bermakna buat dia dan bisa diimplementasikan. Jadi Pak Lana, indikator ketercapaiannya adalah coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Iya betul Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching ya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik Ibu. Iya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alana gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Pak Saifuddin mau menceritakan sesuatu nih Pak. Silakan Pak, mau cerita apa nih Pak?
Iya sih, saya mau cerita tentang permasalahan yang ada di sekolah saya, Pak. Jadi cerita tentang sekolah ya Pak ya. Iya. Nah kita nih alhamdulillah sore ini ada waktu 15-20 menit Pak. Iya. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan nih tentang lingkungan sekolah Bapak? Di permasalahan yang ada di sekolah saya itu tentang rekan guru saya yang mengajar di kelasnya dengan menggunakan metode yang itu aja, kayak seperti ceramah gitu, kayak itu aja gitu. Jadi sehingga anak-anak itu merasa bosan dan pembelajarannya monoton gitu. Iya. Berarti cara pembelajaran di sekolah Bapak guru-gurunya kurang bervariatif gitu Pak ya, kira-kira ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan nih Pak dari percakapan kita pada sore hari ini? Saya ingin ada perubahan yang lebih bagus gitu ke depannya ya, yang tentunya dengan menggunakan metode-metode yang baik, yang bagus, supaya anak-anak belajar di kelas itu tidak bosan dan tidak monoton. Oh iya. Jadi Bapak ingin adanya perubahan di sekolah ya Pak ya? Iya, iya. Supaya lebih baik lagi ya Pak ya? Iya. Berarti Bapak ingin ada perubahan cara mengajar guru-guru dan rekan-rekan Bapak di sekolah ya Pak ya? Iya. Nah kira-kira nih perubahan apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Atau ingin Bapak implementasikan di sekolah Pak? Saya itu pengennya ada sebuah pendampingan atau mentoring gitu di sama rekan-rekan sejawat itu, supaya ada penyelesaian, supaya tadi itu yang ada perubahan di dalam pembelajaran, supaya tidak boring atau tidak bosan itu. Iya. Kalau kita ya anggaplah main level-levelan nih Pak ya, Iya. dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi rekan-rekan Bapak Ibu guru di sekolah Bapak itu dari level 1 sampai 10 ada di level mana Pak untuk pembelajaran kreatif itu? Sepertinya ada di level 5 Pak. Ya, seperti itu. Ada di level 5. Oh, baru di level 5 ya. Iya. Nah, setelah percakapan kita sore hari ini, kira-kira Bapak ingin merubah ke level berapa nih untuk apa namanya cara mengajar Bapak Ibu guru di sekolah Bapak? Iya, kayaknya saya meningkatkan dari level 5 itu menjadi level 7 lah. Level 7 supaya guru-guru yang ada di sekolah kami bisa menggunakan metode yang bervariasi, supaya anak-anak juga tidak bosan dalam belajar di kelas seperti itu. Ya. Baik Pak, berarti dari level 5, poin 5 ke level 7 Pak ya? Iya. Nah, kira-kira langkah konkret apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk merubah cara mengajar guru menjadi lebih kreatif Pak? Sebenarnya pengennya ada perubahan yang tadi itu ya, saya jelaskan itu, ada mentoring, pendampingan, kayak seperti menggunakan pembelajaran yang bervariatif, seperti pembelajaran interaktif. Contohnya seperti puisi, kayak Mentimeter atau Kahoot, supaya anak-anak bisa mengaktualisasi potensi diri dalam dirinya juga, dan pembelajaran tadi supaya anak-anak bisa fokus, bisa senang, nyaman, dan tidak monoton dalam pembelajaran. Baik, berarti tadi Bapak sampaikan solusinya dengan mentoring ya Pak, atau pendampingan ya Pak. Selain mentoring atau pendampingan, ada nggak Pak strategi lain yang mungkin bisa kita terapkan ke kondisi Bapak Ibu guru di sekolah Bapak? Apa ya? Mungkin harus ada seperti pelatihan khusus atau workshop supaya ada secara khusus untuk mengembangkan potensi rekan-rekan guru, supaya bisa menggunakan pembelajaran yang interaktif itu seperti workshop tentang puisi dan lain-lain. Berarti mentoring atau pendampingan dan workshop ya Pak ya. Nah kira-kira nih dalam waktu dekat ini nih, dari mentoring dan workshop ini apa yang mau Bapak lakukan untuk pertama kalinya gitu, supaya perubahan di rekan-rekan guru kita bisa lebih aktif lagi, bisa lebih cepat gitu Pak dalam waktu 1 minggu ini Pak? Saya sebenarnya jadi harus perlu ada dukungan kepala sekolah juga ya, kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang tidaknya rekan guru yang juga menggunakan pembelajaran interaktif tadi, seperti kayak tadi puisi dan Kahoot dan lain sebagainya, supaya bisa ada perubahan di sekolah dalam pembelajaran. Berarti Bapak
di antara dua tadi, mentoring atau workshop, kira-kira mana Pak yang mau didahulukan untuk implementasinya? Kayaknya sepertinya harus ada ini ya, apa, workshop dulu deh. Workshop dulu ya. Bukan, maksudnya ini mentoring dulu. Mentoring. Baik. Baik, untuk melaksanakan mentoring itu sendiri Pak, kira-kira Bapak butuh dukungan siapa aja nih supaya bisa berhasil dengan lancar gitu? Iya, jadi perlu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan tentunya dari rekan sejawat yang pertama yang mempunyai pengalaman di dalamnya, pengalaman seperti telah menggunakan pembelajaran interaktif tadi seperti kayak krisis dan metimeter dan outline. Berarti nanti sistemnya, mentornya sistem kolaboratif ya Pak ya? Iya. Kolaboratif ya. Nah kemudian dalam merubah rekan-rekan guru itu Pak, kan tadi Bapak bilang butuh guru IT ya Pak ya? Iya. Nah kira-kira kalau misalkan dengan cara mentoring, sistem mentoringnya seperti apa Pak? Mentoringnya ya harus ini Pak, seperti kayak apa face to face gitu ya. Oh, betul. Face to face atau dengan berdekatan langsung supaya pendampingan yang khusus supaya itu tadi bisa mengena. Iya. Ya alhamdulillah Pak, kita sudah ada di penghujung percakapan nih Pak nih. Nah kira-kira dari percakapan kita apa yang Bapak sudah dapatkan Pak? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya bahwa untuk supaya pembelajaran tidak monoton itu ya kita harus memberikan metode-metode yang bagus, yang variatif, dan terus adanya pelatihan khusus ya, tentunya tadi seperti yang saya ini tentang mentoring atau pelatihan yang untuk teman saya itu supaya bisa ada perubahan dalam pembelajaran di kelas. Wah, saya udah nggak sabar nih Pak, pengen dengar cerita Bapak lagi. Pekan depan nanti kita akan coaching kembali Pak. Kita apa yang Bapak sudah dapatkan Pak? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya bahwa untuk supaya pembelajaran tidak monoton itu ya kita harus memberikan metode-metode yang bagus, yang variatif, dan terus adanya pelatihan khusus ya, tentunya tadi seperti yang saya ini tentang mentoring atau pelatihan yang untuk teman saya itu supaya bisa ada perubahan dalam pembelajaran di kelas. Wah, saya udah nggak sabar nih Pak, pengen dengar cerita Bapak lagi. Pekan depan nanti kita akan coaching kembali Pak. Saya minta evaluasi dari hasil mentoring yang sudah Bapak lakukan. Dan sampai ketemu minggu depan ya Pak Saifuddin ya. Nanti kita akan coaching lagi. Terima kasih atas waktunya, sudah sharing dengan saya dan sudah mencari solusi juga atas permasalahannya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini suara kedengar nggak? Bagus nggak? Suara kita. Baik Pak Lana, gimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar. Terus coaching saya dengan Pak Saifuddin. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi ya, sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Lana. Pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada saat coaching tadi, alhamdulillah semua indikator terlampaui Ibu. Dibuktikan dengan coach yang sudah menemukan solusi atas permasalahannya, dan saya juga sudah menerapkan alur Tirta, di mana yang pertama adalah tujuan. Kita sudah ngobrol atau berdiskusi dengan Pak Saifuddin tentang tujuan percakapan yang tadi kita lakukan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu. Baik Bapak, tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ya Pak ya, pada catatan saya nih,
Tadi Bapak sudah menyampaikan sesuai dengan alur TERTA, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Bapak juga mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan sebaiknya dilakukan, ya Pak ya. Iya betul. Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri koci agar rencana aksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke Bapak, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan koci juga, bahwa Bapak sudah fokus terhadap koci. Artinya di sini Bapak sudah ada present atau kehadiran dengan penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, dan tentu saja Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa Bapak. Mudah-mudahan ya Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan koci-koci selanjutnya. Amin. Oke, baik Bapak, untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini, Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, memantapkan diri kembali Bu dalam menerapkan alur cerita dalam sesi coaching, dan semoga ke depan coaching saya akan lebih baik lagi Bu. Luar biasa ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur TERTA-nya supaya lebih baik lagi ya ke depannya ya. Terima kasih Bapak sudah melakukan seksi tanya jawab ini ya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur TERTA. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.